Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefano Abi Putra Bakti dengan NIM 231158744. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Menggali Potensi Kepemimpinan. Nah, di sini tokoh sejarah favorit saya yang bisa memotivasi saya yaitu Thomas Alva Edison. Lanjut. Kenapa kok kepemimpinan itu sangat penting? Karena kepemimpinan sangat penting dalam dunia mahasiswa dan karir masa depan. Mahasiswa yang mengembangkan keterampilan kepemimpinan mampu mengorganisir kegiatan, memotivasi teman sebaya, dan berkontribusi pada perkembangan pribadi. Selain itu, pengalaman kepemimpinan di kampus dapat menghubungkan mereka dengan kesiapan karir yang lebih baik dan kesuksesan profesional. Dengan membangun keterampilan ini, mahasiswa tidak hanya mempersiapkan diri untuk tantangan di tempat kerja, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di sekitar mereka. Jadi itu apa pentingnya kepemimpinan di lingkungan mahasiswa dan karir masa depan. Lanjut, di sini saya ada tujuan presentasi. Nah, apa aja peran kepemimpinan itu? Yang pertama, kepemimpinan di dunia mahasiswa sangat penting dalam mengorganisir kegiatan dan memotivasi rekan-rekan. Melalui pengalaman kepemimpinan, mahasiswa belajar untuk mengelola waktu, bekerja dalam tim, dan berkomunikasi secara efektif yang merupakan keterampilan penting dalam karir masa depan mereka. Yang kedua, selain itu, keterampilan kepemimpinan membantu mahasiswa menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam mencapai kesuksesan profesional. Lanjut, di sini ada mengapa kepemimpinan itu sangat penting. Yang pertama, saya menjelaskan kepemimpinan berperan penting dalam pengembangan pribadi. Melalui pengalaman kepemimpinan, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan percaya diri, serta membangun jaringan yang berharga untuk masa depan. Yang kedua, kesiapan karir dipengaruhi oleh kepemimpinan. Pengalaman mengorganisir kegiatan dan memimpin tim membantu mahasiswa memahami dinamika kerja dan mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia profesional. Yang ketiga, di sini ada kontribusi sosial merupakan aspek penting dari kepemimpinan. Jadi, pemimpin yang efektif berfokus pada pelayanan dan dampak positif, mendorong perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Lanjut, di sini ada ya, di sini saya ingin kasih tahu pemimpin yang sangat mempengaruhi hidup saya dan bisa memotivasi saya, yaitu bernama Thomas Alva Edison. Kenapa kok si Thomas Alva Edison ini bisa memengaruhi hidup saya? Karena yang pertama, si Thomas Alva Edison mempunyai visi yang kuat, menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi semua orang, menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, dan mendorong kemajuan peradaban melalui kerja keras, kreativitas, dan keberanian untuk terus mencoba meski berkali-kali gagal. Yang kedua, Thomas Alva Edison mempunyai integritas yang tinggi. Thomas Alva Edison dikenal sebagai sosok dengan integritas tinggi karena ia selalu memegang prinsip kejujuran, ketekunan, dan komitmen penuh terhadap karyanya. Ia bekerja dengan disiplin ekstrim, tidak mengandalkan keberuntungan, dan menolak jalan pintas. Edison percaya bahwa hasil yang baik hanya datang dari proses yang jujur dan kerja keras yang konsisten. Yang ketiga, Thomas Alva Edison mempunyai dampak yang signifikan. Thomas Alva Edison memberikan dampak signifikan bagi dunia dengan menghadirkan cahaya listrik yang mengubah kehidupan manusia, membuka jalan bagi lahirnya industri teknologi modern, serta menciptakan inovasi-inovasi praktis yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah, efisien, dan maju. Lanjut, contoh pemimpin yang baik. Yang pertama ada pemimpin yang berpengaruh dapat datang dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh publik, pendidik, dan pemimpin komunitas. Mereka memberikan inspirasi dan teladan, membentuk nilai-nilai yang penting bagi individu dan masyarakat, serta mendorong kita untuk mencapai potensi terbaik kita di masa depan. Yang kedua, melalui visi dan integritas, pemimpin ini memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat memengaruhi perjalanan karir dan perkembangan personal. Itu saja. Lanjut, di sini ada analogi pemimpin. Ini saya kutip dari perjalanan Thomas Alva Edison yang berkata, pemimpin adalah penemu solusi yang melihat 10.000 kegagalan sebagai data penting untuk menuju kesuksesan, menunjukkan kegigihan tanpa henti. Itu yang bisa saya ringkas dari perjalanan Thomas Alva Edison ini. Lanjut,
Di sini ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan mencakup 4 pendekatan utama yang membantu dalam memahami cara pemimpin berfungsi. Pertama, Troid teori menekankan sifat-sifat bawaan yang membuat seseorang menjadi pemimpin. Lalu ada transformational leadership, berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi perubahan positif melalui visi yang kuat. Servant leadership, menempatkan prioritas pada pelayanan kepada tim, sedangkan situational leadership menunjukkan bahwa pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi dan kesiapan pengikut. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan teori tentang Troid. Teori Troid menyatakan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat-sifat kepribadian bawaan yang membedakan mereka dari orang lain. Sifat-sifat ini dapat mencakup rasa percaya diri, karisma, dan kemampuan membuat keputusan yang berkontribusi besar terhadap efektivitas kepemimpinan mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain dalam berbagai konteks dan tantangan. Lanjut, di sini ada kepemimpinan transformasional. Saya akan menjelaskan satu saja karena mungkin waktunya nggak akan cukup. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi individu untuk mencapai perubahan positif. Pemimpin dalam konteks ini berfokus pada visi yang jelas, membangun hubungan yang kuat, dan memperdayakan pengikutnya untuk berkembang dan mencapai tujuan bersama. Lanjut, ada servant leadership. Kepemimpinan pelayan menekankan pentingnya melayani tim terlebih dahulu sebelum memimpin. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kolaboratif, di mana pemimpin memprioritaskan kebutuhan dan perkembangan anggota tim. Dengan melakukan hal tersebut, mereka membangun kepercayaan dan memperdayakan individu untuk mencapai potensi penuh mereka serta berkontribusi secara bermakna. Lanjut, di sini ada teori situasional. Teori kepemimpinan situasional menjelaskan bahwa tidak ada satu pendekatan kepemimpinan yang tepat untuk setiap situasi. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya mereka berdasarkan kebutuhan tim dan konteks lingkungan. Hal ini mengharuskan pemimpin untuk mengevaluasi dan kemampuan pengikut mereka dengan cermat. Lanjut, di sini di dalam kepemimpinan ada 3 peran utama dalam kepemimpinan, yaitu pertama ada pemimpin atau leader. Saya akan menjelaskan singkat. Peran ini adalah arsitek visi dan pengarah strategi. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengartikulasikan tujuan organisasi, memastikan semua anggota menyelesaikan upaya mereka ke satu arah, dan mengambil keputusan kritis terkait alokasi sumber daya. Yang kedua, ada anggota tim ataupun follower. Peran anggota tim adalah mesin penggerak eksekusi. Ini adalah peran yang aktif di mana individu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang didelegasikan dengan kualitas dan ketepatan waktu yang tinggi. Yang ketiga, di sini ada agen perubahan ataupun influencer. Peran ini adalah katalisator inovasi dan transformasi. Agen perubahan adalah individu yang menggunakan kekuatan persuasi, kredibilitas, dan keahlian mereka untuk mendorong ide-ide baru dan menantang status quo. Lanjut, ada interaksi peran. Interaksi peran dalam kepemimpinan mahasiswa, interaksi antara pemimpin, anggota tim, dan agen perubahan sangat penting. Setiap peran saling melengkapi, menciptakan sinergi yang mendorong inovasi dan kolaborasi. Pemimpin mengarahkan, anggota tim mendukung, dan agen perubahan menginspirasi untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut, di sini ada kesimpulan kunci. Kesimpulan, kepemimpinan memiliki peran penting dalam kehidupan mahasiswa dan karir masa depan, dan mengorganisir kegiatan hingga mengembangkan diri. Kepemimpinan membantu menciptakan individu yang tidak hanya slap menghadapi tantangan profesional. Lanjut, ada tindakan untuk berkembang. Yang pertama, mengembangkan keterampilan kepemimpinan sangat penting bagi mahasiswa. Dengan merefleksikan peran kepemimpinan yang telah dijalani, Anda dapat menemukan peluang pertumbuhan yang berharga baik di lingkungan kampus maupun di dunia kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.